Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kawan-kawan sekalian ada di keadaan yang sehat walafiat. Baik, di sini kami dari kelompok 2 ingin menyuarakan kembali yang sering sekali kita dengar tentang 3R. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alif Yusuf Hanafiah. Di sebelah saya ada Kanaya, di sebelahnya lagi ada Nadia, di sebelah Nadia ada Grisel, di sebelah Grisel ada Nadine, dan di sebelah Nadine ada Agatha. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi latar belakang kenapa kami memilih topik 3R? Pertama-tama teman-teman tahu apa penghasil oksigen terbesar yang ada di dunia ini? Kalau kalian jawab pohon, itu kurang tepat. Karena penghasil oksigen terbesar di dunia ini adalah plankton yang ada di lautan. Jadi, kelihatannya sepele ya. Kalian mungkin sudah tahu 3R ini sejak SD. Sudah sering sekali disuarakan, sering kali diingatkan 3R. Cuman mungkin ada dari kalian yang masih belum tahu atau memang kurang peduli. Karena teman-teman begini, kami membahas 3R. Pertama itu karena sampah-sampah yang ada di lautan, terutama kan lautan ini penghasil oksigen terbanyak nih karena banyak planktonnya. Nah, kalau misalnya banyak oksigen banyak plastik yang ada di laut, itu otomatis akan merusak plankton dan akan mengurangi oksigen yang dihasilkan oleh plankton tersebut, sehingga ya hasilnya kita bisa rasakan sendiri kan, sesak napas dan lain-lain. Dan juga bisa merusak ekosistem di laut. Contohnya kemarin kita baru nonton video yang Pak Tri tontonkan tentang penyu yang kemasukan pipet di hidungnya. Itu salah satu contoh kecil dari banyak sekali akibat-akibat dari plastik tersebut. Maka dari itu kami ingin menjelaskan kembali apa itu 3R yang akan dijelaskan oleh Nadine. Para Nadine, saya persilakan. Jadi yang pertama itu ada reduce. Reduce itu adalah tindakan mengurangi konsumsi atau produksi bahan sampah. Itu pun juga berarti kita juga mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan bahan-bahan limbah. Nah, contoh penerapannya itu adalah mengurangi bahan-bahan sampah plastik. Itu bisa juga kita dengan membawa botol minum sendiri, membawa kantong belanja sendiri. Terus juga yang kedua, itu membeli dalam jumlah yang tepat. Jadi belilah produk dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari pemborosan dan sampah. Dan yang ketiga, itu ada menghindari produk dengan kemasan berlebihan. Jadi pilihlah produk dengan kemasan yang minimal atau dapat digunakan kembali atau bisa diolah lagi. Baik, setelah reduce itu ada reuse teman-teman yang akan dijelaskan oleh Nadia dan Grisel. Jadi reuse itu dalam bahasa Indonesianya adalah pengulangan kembali. Nah, kalau di dalam 3R ini reuse itu tuh seperti menggunakan kembali bahan sampah-sampah yang masih dapat diolah dengan cara seperti ini. Nah, terus tuh bisa. Nah, jadi yang pertama itu seperti menggunakan tas belanja yang dapat digunakan kembali. Gunakan tas belanja yang terbuat dari bahan yang tahan lama dan dapat digunakan kembali. Nah, terus yang kedua, menggunakan botol air yang dapat digunakan kembali. Contohnya tuh kayak tumbler tadi. Nah, terus yang ketiga, menggunakan produk yang dapat digunakan kembali kayak gelas, piring, sendok, plastik yang bisa digunakan kembali gitu. Terus contoh-contohnya dijelasin sama Nadia. Jadi kelompok kami membuat contoh reuse-nya itu dari botol plastik yang digunting terus dikasih hiasan, bisa dicat atau dikasihkan panel kayak gini sebagai wadah, bisa jadi wadah tempat pensil, wadah spidol ataupun manik-manik. Nah, tapi ada contoh lain juga dari reuse. Contohnya itu wadah atau kemasan yang udah dipakai itu bisa dijadiin wadah sebagai minyak goreng atau bumbu-bumbu dapur. Terus juga baju-baju yang lama itu bisa dimanfaatkan sebagai kain lap atau kain pel biar nggak memenuhi biaya juga. Terus selanjutnya recycle akan dijelaskan oleh Kanaya. Kalau recycle tuh itu mendaur ulang.
Jadi tujuannya untuk mengurangi sampah yang dari lingkungan itu, dan contoh penerapannya itu yang pertama mengumpulkan bahan daur ulang, yaitu kumpulkan kertas, plastik, kaca, dan logam yang dapat didaur ulang. Yang kedua, menggunakan fasilitas daur ulang, yaitu cari fasilitas daur ulang di daerah Anda dan menggunakan untuk mendaur ulang bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Yang terakhir itu membeli produk daur ulang, yaitu pilih produk yang terbuat dari bahan daur ulang. Menurut data yang kami temui, pertama ada plastik dengan jumlah 67.450 kilo, kertas 33.687 kilogram, terus pecah belah 5.568 kilo, dan logam 13.553 kilo, minyak jelantah 53.752 kilogram, lain-lain 19.823 kilo. Totalnya adalah 242.581 kilo. Ini menurut data jenis sampah terbanyak di seluruh dunia adalah sampah plastik. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalian bisa lihat sendiri kan dari data ini, kalau yang sampah yang paling banyak yang ada di dunia ini adalah sampah plastik, entah itu bertebaran di lautan maupun daratan. Kalau lautan terutama itu bisa merugikan kita yang di daratan, meskipun tidak terasa secara langsung, namun perlahan-lahan kita akan merasakannya. Selain oksigen tadi, sampah plastik ini juga bisa menyumbat gorong-gorong atau menyumbat selokan yang bisa menyebabkan banjir, teman-teman. Jadi intinya, tolong kalau bisa kita tingkatkan lagi kesadaran kita terhadap sampah plastik terutama, karena kita pasti sudah menyepelekan, dan bahkan ada mungkin beberapa orang tua yang sudah membiasakan anaknya untuk membuang sampah, biasa aja nak, nggak apa-apa, buang aja sembarangan. Ya semoga dengan adanya kami di sini bisa mengingatkan kembali atau bisa mungkin menggerakkan teman-teman untuk stop menggunakan plastik berlebihan atau stop membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik, dan bisa memulai untuk menggunakan 3R tersebut. Jadi teman-teman, kalau misal sekian dari penjelasan kami, jika ada yang ingin dipertanyakan silahkan. Silakan Opal. Bagaimana namanya ruang evaluasi dari kelompok 1? Jadi kan tadi katanya kita tuh harus mengurangi plastik kan di lingkungan sekolah ini. Nah jadi kan di sekolah ini masih banyak yang pakai wadah plastik gitu di kantin, kayak yang dari CI atau Pembina gitu. Nah jadi bagaimana implementasi 3R di lingkungan sekolah 17 ini? Baik, saya langsung jawab ya. Jadi kawan-kawan bisa langsung lakukan recycle, kawan-kawan bisa langsung buang sampah pada tempatnya. Nah ini yang teman-teman masih susah, kadang suka tinggalin sembarangan di meja, tinggalin di lantai, ditinggalin di kursi, di mana-mana, dan akhirnya jadi ibaratnya buang sampah sembarangan, padahal niatnya mau nanti kan buangnya. Nah itu yang harus ditanamkan atau dibiasakan, buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya aja itu sudah termasuk 3R, recycle, benar nggak? Nah, jadi ada yang ingin tanyakan lagi? Terus bagaimana cara meningkatkan kesadaran para siswa tersebut untuk Nah, ini yang sulit. Sebenarnya kami di sini mungkin belum tentu bisa meningkatkan kesadaran teman-teman semua. Cuman bisa saja dengan memaparkan akibat-akibatnya. Misalnya nih, kalau misalnya banjir. Nah, kita bisa hubungkan ini dengan banyaknya sampah-sampah yang sembarangan dibuang. Kalau misalnya
banjir nih. Kalau kita ngeluh, kita tinggal omongin, makanya kok jangan buang sampah sembarangan. Nah itu kan bisa jadi salah satu solusinya. Ya meskipun solusi dalam lingkup yang kecil, setidaknya bisa berdampak sedikit. Baik, terima kasih. Ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi? Baik, kalau tidak ada, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga yang mendengarkan bisa mulai mengimplementasikan 3R ini di kehidupan kalian masing-masing. Terima kasih. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.